pembahasan kita sebelumnya, di mana penulis hafizallahu taala menyebutkan tentang kriteria ya ibu rumah tangga yang berhasil. Sebutkan beberapa ya, faedah terkait dengan hal tersebut. Dan alhamdulillah kita akan masuk di ya pembahasan yang baru terkait dengan syukuk wa syuruh fil baitis sa'id. Nah, terkait dengan adanya ya permasalahan-permasalahan ataukah adanya perselisihan. Nah, adanya hal-hal yang mengeruhkan kehidupan rumah tangga, di mana pada hakikatnya telah terpenuhi ya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membentuk ya rumah tangga bahagia, mulai dari rukun-rukunnya ya, mulai atau apa termasuk al-anwar, bagaimana pencahayaannya ya, termasuk atau memenuhi segala apa yang dibutuhkan. Nah, tapi bersamaan dengan itu ya, bersamaan dengan itu hal-hal yang kadang muncul di sebuah rumah tangga ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi hal-hal tersebut akan datang di rumah tangga, bahkan pada diri manusia terbaik sekalipun akan didapatkan. Palingan yang ada yang membedakan antara rumah tangga yang satu dengan yang lain, yang membedakan adalah baina muqillin wa muksir. Ya, antara rumah tangga yang satu mukil, sedikit dia dapatkan di dalam rumah tangga mereka, wa muksir, sementara rumah tangga yang lain banyak permasalahan dia dapatkan. Nah, akan tetapi hal itu akan ada. Jadi tidak bisa dikatakan ya ingin membentuk rumah tangga bahagia tapi tidak ada masalah di dalamnya. Nah, tidak bisa dikatakan ada seseorang ingin membentuk rumah tangga bahagia kemudian tidak ada masalah di dalamnya. Ya, ini hanya ada di dunia hayalan. Masalah pasti ada. Nah, ini akan ya kita bacakan beberapa pelajaran faedah dari penulis hafizahullah taala. Dan itu tadi yang pertama. Nah, bahwasanya hal tersebut pasti akan muncul di yang namanya rumah tangga bahagia. Nah, kemudian penulis hafizahullah taala ya, menjelaskan وهذه الشكوك وهذه التصدعات وهذه الشروح تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى عقل مدبر وإلى عناية تامة، تحتاج إلى ترميم وإلى إصلاح ما بين الحين والآخر. أما إذا تركت هذه الشكوك وهذه التصدعات من دون إصلاح وجبر لكسرها فإنه يخشى أن تتوسع حتى تكون سببا في هدم البيت. Ini faedah pertama kita sebutkan setelah mukadimah tadi. Saya mengatakan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi ya, perkara-perkara yang mengeruhkan kehidupan rumah tangga ini butuh untuk kita perhatikan. Butuh kita perhatikan. Jangan katakan anggap biasa saja. Lewat, anggap biasa saja. Lewat, anggap biasa saja. Tidak. Tapi butuh untuk kita
perhatikan. Butuh untuk seseorang butuh untuk cerdas bagaimana bisa ya mengatur hal tersebut, memberikan perhatian penuh ya agar bisa apa? Agar bisa untuk membenahi permasalahan yang ada. Dari waktu ke waktu ada usaha untuk memperbaiki. Adapun kalau itu yang benar ya, harus ada usaha untuk memperbaiki. Amma idza turikat hadhihi syughul, tapi kalau ya dibiarkan permasalahan-permasalahan ini ya, hal-hal yang mengeruhkan kehidupan rumah tangga dibiarkan tanpa ada pembenahan. Nah, tanpa ada pembenahan, hal-hal yang merusak tidak ada usaha untuk memperbaiki. Ada hal yang merusak misalkan. Hal yang merusak kan banyak. Kalau contoh misalkan ya seorang suami mudah berhubungan dengan ajnabiyah atau istri juga begitu dengan ajnabi. Sudah tahu salah, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Biarkan. Tidak. Yang begitu merusak. Hal yang merusak diperbaiki. Ibaratnya sebuah bangunan, ya, bangunan yang sudah ya terbangun dengan rapi, dengan baiknya, dengan kokohnya, ada yang rusak langsung diperbaiki. Kapan tidak diperbaiki? Yukhsha an tatawassa hatta takun sababan fi hadmil bait. Kapan tidak diperbaiki, ini dikhawatirkan akan melebar nanti rusaknya. Awalnya hanya begini, awalnya hanya begitu, dibiarkan tidak apa-apa, dibiarkan jangan harus dibiarkan akan berlalu nanti. Ya, itu dikhawatirkan nanti akan bisa menjadi sebab rusaknya rumah tangga. Nah, itu kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Bahkan bisa menjadi sebab ya fi ja'lihi ghair salih lisukna fi. Bisa menjadi sebab yang awalnya hanya sesuatu yang kecil. Bisa menjadi sebab ya rumah tangga itu atau sebuah rumah tidak lagi baik untuk ditinggali. Tidak merasakan ketenangan suami atau istri. Atau yumkin an yaskuna fihi zawjan lakinnaha sakan sukna tushbih hayatal wush. Atau misalkan ya saling tidak mengurus satu sama lain. Ya, keduanya bisa tinggal di dalam rumahnya, tapi kehidupannya itu sama seperti kehidupan ya hewan-hewan liar. Hayatul haywanat, mukhtalifatul ajnas. Ya, tidak istilahnya tidak ada nahi mungkarnya, saling membiarkan, saling pembiaran saja. Itu bisa saja ya kalau sanggup mereka hidup di rumah tangga tersebut, akan tetapi kehidupannya sama seperti kehidupan hewan yang berbeda jenis. Memang satu rumah, tapi ibaratnya seperti hewan yang berbeda jenis, satu rumah, satu tempat. Wa yakunu ijtima'ur rajul wal mar'ah fi hadzal bait al-kharib ka ijtima'id dhibi wasyad ma'asyah. Ya. Maka yang didapati berkumpulnya suami dengan istri di rumah tersebut yang sudah hancur, itu sama seperti berkumpulnya serigala dengan kambing, domba. Atau kajtima albas ma'ad dajjal, atau sama seperti ya berkumpulnya ayam dengan ulang. Bisa dibayangkan kata Syekh Hafizahullah Ta'ala apa yang terjadi. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, ada hal yang merusak, harus berusaha untuk dibenahi. Ya, jangan tidak ada ingin yang tidak saling menegur. Padahal pokok utamanya kita semua sudah tahu, ya, apa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang keliru, kita benahi. Nah, amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada. Nah, dan bahayanya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa hakadzal bait idza kathurat fihi asyiqaqat wal khilafat was sira'at wan nizat fa innahu yakun baitan muhishan wa ahluhu ya'ishuna fi wahshi syadidah. Ini buruknya kapan semakin banyak
ya semakin banyak perselisihan, perseteruan, ya itu bisa menjadikan rumah itu menakutkan. Orang-orang yang tinggal di dalamnya itu merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Ini karena apa? Karena ya saking ya banyaknya perselisihan yang terjadi dan tidak berusaha untuk dibenahi. Ya, tidak berusaha untuk dibenahi. Makanya ini yang akan merusak. Nah, adapun ya jika dia hanya ya perselisihan ya yang ringan dan tidak berkepanjangan. Nah, ini yang kita dapati ada ya di rumah tangga bahagia. Hal tersebut ada yang bermasalah sama seperti yang disebutkan tadi jika hal tersebut ya berlebihan, adanya ya pembiaran. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala ya memberikan gambaran, memberikan analogi terkait rumah tangga bahagia yang terkadang diterpa ujian. Ya. Nah, beliau mengatakan بينما الرجل والمرأة يقودان سفينة الحياة الزوجية كقيادة حكيمة وقد اكتملت لهما وسائل السعادة والراحة وبينما هما في هذه الحياة إذا تعترض سفينتهما بعض الأمواج الآتية. Di sini memberikan gambaran Hafizahullah Ta'ala saat suami dengan istri ya tengah mengarahkan di atas sebuah perahu kehidupan rumah tangga ya dengan cara yang bagus mereka mengendalikan. Nah, dan yang bisa ya, yang dibutuhkan untuk ya, atau yang dibutuhkan agar perahu rumah tangga bahagia itu bisa berlayar dengan bagus semuanya telah terpenuhi. Tapi begitu kehidupan tiba-tiba misalkan, nah tiba-tiba perahu tersebut diterpa dengan ombak yang tiba-tiba datang. Nah, tiba-tiba ada ombak yang datang dan menerpa, ini bisa ya mengubah arah dari perahu tersebut. Karena begitu ya, kalau ombak tiba-tiba datang, bisa saja merubah ya arah dari perahu tersebut. Ini yang diibaratkan dengan ataukah ibarat untuk setiap permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Ya, jika tidak segera untuk diatasi, bisa saja ya masalah-masalah tersebut bisa merubah arah tujuan yang sebenarnya dari ya perahu tersebut. Makanya ini kayak yang Syekh sebutkan ya hafizahullah taala. Nah, ya, suami dengan istri yang menahkodai yang ada di perahu tersebut, suami dengan istrinya, dia harus ya memperhatikan ya perahu tersebut. Kapan tidak diperhatikan dengan baik, bagaimana mengarahkannya ke posisi yang aman, ini bisa merusak dan membuatnya keluar dari jalur. Itu analogi yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Nah, kemudian ya boleh juga mengatakan ya hafizahullahu ta'ala, ini termasuk yang harus kita pahami sebenarnya. Ya, di awal telah kita sebutkan masalah-masalah itu ada. Tapi ya
istilahnya sekedarnya saja. Jangan permasalahan yang berkepanjangan. Adapun permasalahan kecil, ada sini ya Syekh memberikan gambaran. Perselisihan antara suami dengan istri dan termasuk perselisihan an-nadirah yang jarang, kan biasa begitu. Hidup 1 bulan, ya, sebulan bersama, ya, 2 bulan bersama dengan istri, tiba-tiba muncul lagi perselisihan. Itu kan perselisihan apa namanya? Termasuk perselisihan yang jarang terjadi. Bukan tiap pekan bertengkar lagi, pekan depan bertengkar, bukan itu yang dimaksud ya. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini ya kadang muncul permasalahan yang jarang terjadi. Tiap orang sudah menikah pasti sudah rasakan. Masa mau manis terus? Ya. Ini Syekh memberikan gambaran dan Masya Allah ini mungkin juga sering kita dengarkan ini. Ya, Syekh mengatakan hafizallahu taala, al-khilafatu zawjiyyah an-nadira hiya kal milhi lit-ta'am. Al-khilafatu zawjiyyah an-nadira hiya kal milhi lit-ta'am. Ya, permasalahan rumah tangga yang jarang terjadi seperti yang kita sebutkan tadi, ia ibaratnya ataukah dia sama dengan ya garam yang dicampurkan ke makanan. Fala ta'am lit-ta'am biduni milh. Tidak ada rasanya makanan kalau tidak ada garamnya. Wa kadzalikal haya az-zawjiyah. Begitu juga dengan kehidupan ya berumah tangga. La takhru min khilafin basit. Itu tidak bisa lepas adanya perselisihan ringan. Ya, makanya saya mengatakan fala da'iya lil khaufi wala da'iya lil qalaq. Makanya tidak ada hal yang mengharuskan seseorang takut dan ya khawatir, galau dengan permasalahan yang seperti ini. 1 bulan sama suaminya sama istrinya, 2 bulan, tiba-tiba besoknya bertengkar, tidak bisa kekayaannya, tidak boleh. Ya, hari pertama, hari kedua dari awal, Masya Allah bagus terus perasaan, pas datang permasalahan langsung hukumin, hapus semua memori yang bagus. Tidak. Bahkan pernah ada yang mempertanyakan tidak mau menikah, kenapa nanti tidak sanggup untuk menghadapi permasalahan yang demikian. Ya, itu keputusan yang sangat keliru. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya. Dan berada di pertengahan. Jangan mengatakan yang namanya menikah itu enak semua. Jangan mengatakan yang namanya menikah itu tidak ada enaknya. Tapi berada di pertengahan. Yang salah kalau makan tambahkan garam berlebihan. Jadi ambil yang pertengahan. Ini yang disebutkan oleh penulis ya hafizahullahu taala. Nah, kemudian ya, Syekh menasihatkan kembali sebagaimana tadi diberikan analogi seperti garam ya. Kalau ada permasalahan muncul, maka segera untuk mencari ya solusinya, segera membenahi. Ya. Segera benahi. Ya, jangan membiarkan hal tersebut terus-menerus ada. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang merusak dibiarkan terus-menerus ada, ini bisa mempengaruhi kecintaan, mempengaruhi kasih sayang. Ya. Bahkan jika dibiarkan terus ada, dikhawatirkan sampai ke hati. Yang akhirnya merusak hati. Padahal awalnya hanya sekedar permasalahan biasa, tapi dibiarkan. Nah, kapan tidak diselesaikan dikhawatirkan nanti akan seperti ini.
Nah, dan jika sudah merusak hati, ya, ini bisa menjadikan ya rumah tangga itu menjadi sesuatu yang ya terancam kehidupannya. Nah, kenapa dikaitkan dengan hati? Kenapa dikaitkan dengan hati? Syekh mengatakan, fa idza kanatil qulubu mamlu'atan bil mahabbati wal ihtiram fa innal khilaf la yu'athir wa la yadur. Kenapa dikaitkan dengan hati? Ya, karena hati itu di situ tempatnya cinta. Dikaitkan dengan hati karena cinta ada di hati. Syekh mengatakan, wa idza kanatil qulub mamlu'a bil mahabbah, kalau hati-hati itu dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan pemuliaan, yang namanya perselisihan la yu'athir, yang namanya perselisihan itu tidak akan memberi pengaruh, wala yadur, dan tidak akan memberikan mudarat kalau hatinya dipenuhi dengan cinta. Tapi ada juga orang mengaku saya tidak cinta, tapi hatinya masih cinta. Karena yang pokok adalah apa yang ada di hati, bukan apa yang ada di lisan. Nanti akan ada disebutkan oleh penulis. Hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian saya mengatakan, ya, kalau hati dipenuhi dengan cinta, dengan pemuliaan, perselisihan tidak akan memberi pengaruh, wala yadur, dan tidak akan memberikan mudarat, hatta walau tarashaqaz zawjan bil ibarat. Bahkan sampai pun misalkan suami istri itu saling menyerang dengan ungkapan-ungkapan, ya, saling memberikan serangan-serangan, saling merendahkan dengan ungkapan-ungkapan. Ya, bahkan mungkin berlebihan lebih dari itu. Ya, pukul lempar bantal, apa semua karena marah. Biasa begitu terjadi. Ya, tapi kalau ada cinta di hati, saya katakan hadza la yadur, hadza la yu'athir. Ini tidak memberi mudarat, ini tidak memberi pengaruh. Saya mengatakan fa innahu sur'an ma tahda'u al-umur. Sungguhnya betapa cepatnya ya permasalahannya akan menjadi tenang. Itu kalau ada cinta di hati. Saya mengatakan, "Nam, walau qala ar-rajulu li zawjatihi ana sirtu karihan laki la uhibbuki wa qad sa'imtu min al-hayati ma'aki." Bahkan meskipun ada suami dia berkata kepada istrinya, tapi ini apa? Ada cinta dalam hati. Tapi namanya lisan kadang mendahului di hati. Saya mengatakan, hatta walau qala ar-rajulu li zawjatihi, meskipun ada sampai katanya, kata Syekh Hafizahullah ta'ala, ya, misalkan ada seorang suami berkata kepada istrinya, saya sudah benci kamu. Saya sudah tidak cinta lagi sama kamu. Saya sudah bosan sama kamu, hidup denganmu. Atau perkataan yang semisal itu. Syekh mengatakan, "Fama huwa illa min tarafil lisani." Ya, tidak ada dari kata-kata itu kecuali ujung lisannya saja. Ujung lisannya saja. Sama kalau coba-coba makanan, tidak masuk di lambungnya. Coba saja garamnya. Ya, hanya di tarafil lisan. Wa illa faqalbuhu mali'un bil mahabbati wal ihtiram. Ya. Dan ya, dan yang ada sebenarnya adalah hatinya masih dipenuhi dengan cinta dan pemuliaan. Wa hakadzal mar'ah indama tatashajar ma'a zawjiha alladhi tuhibbu. Qad taqulu lahu fi athna'i asyijar wa fi waqtil khilaf ana qad qana'tu minka wa shabi'tu min al-hayati ma'ak wa sar qalbi la yutiqu wa nahu kalam wa nahu dhalika min al-kalam fa inna hadha al-kalam alladhi taquluhu 'inda al-ghadab innama huwa min tarafi lisaniha. ولذلك عندما يعود لها عقلها وترجع إلى رشدها وصوابها تندم على ما حصل منها. Begitu juga perempuan saat dia saat dia berseteru dengan suaminya,
suami yang ia cintai. Kadang dia mengatakan saat bertengkar, saat berselisih, saya tidak butuh lagi sama kau. Saya sudah kenyang hidup denganmu. Saya tidak butuh lagi. Hatiku tidak sanggup lagi dengan kamu. Perkataan-perkataan yang semisal. Ini perkataan yang diucapkan saat marah. Huwa min tarafil lisaniha. Dia hanya ada di ujung lisan. Di ujung lisan, bukan di dalam hati. Makanya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, indama ya'udu laha aqluha, kalau sudah kembali kesadarannya, ya, maka dia akan menyesal. Ya, kesimpulannya kadang keluar kata kasar, tapi menyesal saat sadar. Ini ya jika ada cinta dalam hati. Jadi kalau pernah dia merasakan begitu, dia marah sekali, kemudian menyesal, itu ada cinta dalam hati, sadar itu. Dia marah-marah sekali, kenapa tadi kusi begitu? Ada cinta dalam hati. Nah, Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan sebuah kisah, ya, mimma yuzkar fi hadzal bab. Di antara kisah yang disebutkan di pembahasan ini, anna imra'ah dhahabat ila baiti ahliha maghadiba li zawjiha wa haniqa min. Fa wasalat al-mar'ah tashku li abiha wa li ikhwaniha ma hasala min zawjiha min al-khata'. Nah, ada sebuah kisah saya sebutkan di pembahasan ini. Ada seorang istri, dia datang ke rumah keluarganya dalam keadaan marah kepada suaminya. Nah, dia sampai ke rumah keluarganya, dia mengadu ke bapaknya. Dia cerita ke saudara-saudaranya apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. Diceritakan kesalahan suaminya. Wa abuha rajulun aqil, laysa minal mutasarri'in, dan bapaknya ya si istri ini adalah orang yang cerdas, tidak termasuk dari orang-orang yang terburu-buru dalam memutuskan. Jama'a auladahu thalatha wa qala lahum idhahabu fadribu zawjaha darban muja. Ini si bapak yang cerdas, dia kumpulkan anaknya 3 orang, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, pergi sana pukul suaminya. Ya, pergi ke sana pukul suaminya. Darban muja. Ya, pukulan yang menjadikan dia sakit. Artinya betul-betul dipukul. Fa kharajal abna kullu wahidin fi yadihi 'asa kabira wa qad ittafaqu ma'a abihim annahum la yamassuhu bisu. Jadi anak-anaknya ini keluar, di tangannya ada kayu yang besar, tongkat yang besar. Mereka sepakat dengan bapaknya kalau sebenarnya mereka tidak akan menyentuh sedikit pun ya suami tersebut. Fatahabu tsumma rajau. Dia pergi saja kemudian kembali. Fa akhbaru abahum annahum qad darabuhu darban muja atau muja. Pergi saja berkembali lagi. Orang yang sudah dipukul. Padahal tidak. Wal mar'atu hadhihi al-miskina tasma'u kalamahum. Ini si istri yang datang mengadu ke bapaknya, dia dengar kata-katanya. Sudah dipukul. Wa qalbuha yataqatta' 'ala man 'ala zawjiha. Dan ternyata ya hatinya sangat sakit dikarenakan suaminya dipukul. Wa sa'idat ila sathil bait wa ja'alat tadribu nafsaha. Ya, tidak mau ketahuan, dia naik ke atas, lantai atas. Dia pukul dirinya. Kenapa kok sih begitu? Akhirnya dipukul suamiku. Kenapa datang melapor? Ya, dia pergi sembunyi ke tempat sepi di atas. Ya, baru dia pukul dirinya, dia menyesal. Falamma 'alima al-abu bidzalika istad'a zawjaha wa qala lahu khudh zawjatak. Saat si ayah tahu begitu pada anaknya yang perempuan, dia panggil suaminya. Bawa istrimu. Nah, warja'ha ila baitiha, kemudian dia bawa pulang ke rumahnya. Aisyah mengatakan namanya perempuan itu qad taqulu asya 'indal ghadab hiya la ta'taqiduha. Yang namanya perempuan kadang mengucapkan sesuatu saat dia marah, dia tidak meyakininya. Wala turiduha, dia tidak menginginkannya. Wa hakadha rajul, demikian juga
laki-laki. Wala budda min mura'atin li hadhil hal. Makanya sangat penting untuk memperhatikan keadaan ini. Ini juga biasa terjadi, ya. Kenapa kasih begitu ke istriku? Tidak nak sayang. Ya, kadang juga istri begitu, dikasih begitu sama suaminya. Langsung menyimpulkan kalau sudah tidak disayang. Padahal dia hanya ya masuk mimbab ya al-kalam fi tarafil lisan. Ya, perkataan yang muncul hanya di ujung lisan dan masih ada cinta di hati. Jadi anggap dia seperti ya garam untuk makanan. Nah, bukan untuk merusak ya kecintaan. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala memberikan beberapa contoh yang menunjukkan bahwasanya namanya ya perselisihan itu kerap muncul, bahkan di rumah tangga manusia terbaik itu ada. Nah, yang pertama penulis Hafizahullah Ta'ala ya menyebutkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Aisyah adalah istri yang paling ia cintai. Ya, tapi pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya, ya Aisyah, inni la a'lamu idza kunti anni radiyah wa idza kunti alayya ghadibah. Wahai Aisyah, saya sangat tahu ya bagaimana kalau kau lagi senang. Dan saya juga sangat tahu bagaimana kalau kau lagi marah. Qalat min aina ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Fidaka abi wa ummi. Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bagaimana kau bisa tahu? Ini suami harus cerdas, istri juga harus cerdas. Bagaimana kau bisa tahu ya Rasulullah? Kaifa ta'rifu idza kuntu radiyan anka wa idza kunta ghadiban alaik, ghadiba alaik. Bagaimana kau tahu saya lagi tenang, saya lagi marah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma idza kunti anni radiyah, adapun jika engkau ridha denganku, lagi tenang, fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Engkau mengatakan la wa rabbi Muhammad, menyebutkan nama suaminya. Yani indama tahlif wa hiya radiyah taqul wa rabbi Muhammad. Jika bersumpah ya dan dalam keadaan hatinya tenang, dia akan menyebut nama suaminya ya, wa rabbi Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadibah taqulin la wa rabbi Ibrahim. Tapi kalau dalam keadaan marah, dia bersumpah, dia akan mengatakan wa rabbi Ibrahim, wa rabbi Ibrahim. Ai indama tahlif wa hiya ghadibah ma taqulu rabbi Muhammad. Kalau dia lagi tidak senang, lagi marah, dia tidak mengatakan wa rabbi Muhammad, tapi dia mengatakan wa rabbi Ibrahim. Qalat, "Na'am ya Rasulullah." Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, benar wahai Rasulullah. Wallahi, benar wahai Rasulullah. Yang kau katakan benar. Wallahi, demi Allah, ma ahjur illa ismak. Saya tidak akan meninggalkan kecuali hanya namamu saja. Hanya di ujung lisan. Nah, itu kalau lagi marah. Ya, hanya meninggalkan namanya saja. Amma mahabbatuhu fahiya tamla'u jawaiha qalbiha. Hanya meninggalkan namanya saja. Adapun kecintaannya maka memenuhi seluruh relung hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ada permasalahan yang kadang muncul, tapi tidak sampai ke tingkatan ya kebencian yang luar biasa. Nah, kemudian di antara contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman hafizahullah taala, sebutkan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya datang masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasma'u Aisyah ibnatah tarfa'u sautaha.
masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia masuk, dia dengarkan suaranya anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tinggi sekali, keras sekali suaranya. Fa'ahwa Abu Bakar ilaiha yuridu an yadribaha. Makanya Abu Bakar langsung menghampiri anaknya, dia mau pukul, mau kasih pelajaran. Atarfa'ina sautak ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau mengangkat suaramu di hadapan Rasulullah? Namarahi anaknya, yang mau pukul, namarahi, kasih pelajaran. Di keadaan itu, mana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min darbiha. Di keadaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghalangi Abu Bakar agar tidak memukul Aisyah radhiyallahu taala anha, berdiri kemudian membelanya. Summa kharaja Abu Bakar, kemudian setelah itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar. Nah, jadi suatu ketika ini marah, Aisyah tinggi sekali suaranya, itu terjadi. Dia mengatakan, itu istriku tidak menghargai sekali, tinggi suaranya. Padahal lewat bertahun-tahun mungkin sekali terjadi, 2 kali terjadi. Tidak, Aisyah ganti saja. Tidak begitu. Ya, tidak seperti itu ceritanya. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar masuk, jelas marah. Tapi Rasulullah mengambil kesempatan, dia bela istrinya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istolaha, akhirnya berdamai, ya, menjadi tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengatakan apa? Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ara'aiti kaifa anqadtuki min abi. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, tidakkah engkau melihat, coba kau perhatikan, saya sudah menyelamatkanmu dari bapakmu. Itu luar biasa. Apalagi kalau wanita ditolong sama suaminya, ya, jadi pahlawan. Kau lihat tadi itu, saya sudah selamatkan kau dari bapakmu. Langsung tenang. Thumma 'ada Abu Bakar fasta'dzana 'alaihima fawajadahuma qad istalaha wa huma yadhikan. Kemudian di suatu hari masuk lagi Abu Bakar radhiyallahu taala, ya, masuk lagi, ya, kemudian meminta izin agar menemui keduanya. Masuk lagi Abu Bakar radhiyallahu taala an. Ternyata dia dapati keduanya ketawa sama-sama. Kemarin kan sempat tinggi suaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang Abu Bakar masuk radhiyallahu taala anhu, ketawa sama-sama. Ya, keduanya tertawa. Abu Bakar mengatakan radhiyallahu taala anhu, berkata kepada Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada anaknya, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, adkhilani fi silmikuma, ikutkan aku di kedamaian kalian. Ikutkan aku di kedamaian kalian. Kama adkhaltumani fi harbikuma, sebagaimana kalian telah memasukkan aku, mengikutkan aku di perseteruan kalian. Kok ketawa-ketawa, panggil-panggil kan juga. Jangan ada masalah, itu saya kau panggil. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad fa'alna. Sungguh kami telah melakukan. Nah, contoh yang lain, ini ada beberapa contoh, ya, disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailah. Aisyah menceritakan radhiyallahu taala anha, suatu ketika saat malamnya Aisyah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah di malamnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, ya, fagirtu alaih. Aisyah menceritakan sendiri, saya cemburu, dia keluar. Ya, dia keluar, mau kemana itu dia keluar? Dia cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cemburu.
Qalat faja'a fara'a ma asna. Ternyata Rasulullah ya tahu apa yang terjadi. Tahu kalau istrinya sementara cemburu. Rasulullah datang dan memperhatikan apa yang diperbuat Aisyah ini. Rasulullah keluar bukan kemana-mana, bukan ada apanya. Tapi yang namanya wanita cemburu, mau kemana lagi keluar? Rasulullah tahu ini ya, sallallahu alaihi wasallam apa maksud Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya Rasulullah menegur sallallahu alaihi wasallam, "Ma laki ya Aisyah?" Agirti, kenapa engkau wahai Aisyah? Mencurigakan, kenapa begini? Agirti, kau cemburu? Nah, maksudnya dia tidak kemana-mana gini. Kenapa gitu? Tingkahnya seperti itu. Agirti, apakah kau cemburu? Qalat na'am. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, "Na'am. Saya cemburu. Wa ma li la aghar ala mislik." Bagaimana mungkin saya tidak cemburu? Ya, cemburu untuk ya seseorang yang sepertimu, pasti cemburu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aw qad hadara syaitanuki?" Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Apakah syaitanmu datang lagi wahai Aisyah?" Faqalat ya Rasulullah, Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ma'i syaitan? Apakah bersamaku ada syaitan? Ada tidak syaitanku saya?" Rasulullah mengatakan, "Naam, ada." Summa qala, kemudian mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin minna illa wa ma'ahu qarinuhu minal jin." Tidak seorang pun dari kita kecuali bersamanya ada penemannya dari jin. Qalat wala anta ya Rasulullah. Aisyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anha, "Biar engkau wahai Rasulullah." Qala wala ana, biar saya ada. Illa annallah a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bihari. Kecuali saya, Allah menolongku, ya, makanya dia masuk Islam. Fala ya'muruni, ya, Allah menolongku makanya aku selamat. Fala ya'muruni illa bi khair. Makanya dia tidak memerintahkanku kecuali kepada kebaikan. Terakhir kita sebutkan tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang kisahnya tentang menantunya Ali radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan langsung. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Fatimah. Datang menziarahi Fatimah radhiyallahu taala anha di rumahnya. Masuk ke rumahnya, ternyata dia tidak dapatkan Ali radhiyallahu taala anhu. Kemana menantunya ini? Faqala laha Rasulullah, maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Ya aina ibnu ammik?" Maksudnya, mana Ali, mana suamimu? Ya, Fatimah mengatakan, "Kana baini wa bainahu syai', faghadabani wa kharaj." Ada sesuatu yang terjadi antara saya dengan dia. Dia marah. Dia keluar. Perhatikan di sini, marahan sama istrinya, sama suaminya. Siapa yang keluar? Suaminya, dia keluar. Ini termasuk cara pengobatannya. Jangan marahan sama istrinya, suruh istrinya keluar. Ini tidak dia. Suami yang keluar. Saya mengatakan, "Wahada naw'un minal ilaj." Saya mengatakan, ini salah satu solusi. Kalau ada permasalahan, ya, ini salah satu solusi. Suami yang keluar. Tidak ada masalah dengan itu. Nah, kemudian Syekh mengatakan, ini berbeda dengan laki-laki zaman sekarang. Ya, berselisih, langsung dikatakan, "Pulang ke rumahnya istri, rumahnya bapak." Langsung dikatakan ke istrinya supaya meninggalkan rumah. Itu keliru. Nah, perhatikan di sini. Ali radhiyallahu taala anhu, saat terjadi perselisihan antara dia dengan istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, dia keluar ke masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarinya. Fawajadahu fil masjid qad nam. Dia dapati Ali radhiyallahu taala anhu ada di
di masjid tertidur, kasih tenang dirinya. Wa qad saqata rida an jambihi wa asabahu turab, jatuh pakaian atasnya kena dengan tanah. Rasulullah datang, dia usap, dia bersihkan, kemudian mengatakan kum aba turab, bangunlah wahai Abu Turab. Ini yang kunyah yang paling disuka oleh Ali radhiyallahu taala an. Di sini ya Ali radhiyallahu taala anhu dengan kemuliaannya dia keluar dari rumah saat marah kepada istrinya. Dia tidak mengatakan ukhruji min baiti, keluar dari rumahku. Tapi dia yang ya pergi menenangkan diri. Di sudut yang lain, perhatikan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'atib Aliyan li'annahu ghadaba ibnatah. Ini sudut faedah lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dapati Ali menantunya memarahi anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela Ali. Kenapa kau kasih begitu anakku? Tidak. Itu faedah selanjutnya. Wa hadza yastafidu minhu al-aba. Dan ini ya para ayah itu harus mengambil pelajaran. Indama takhtaliful mar'a ma'a zawjiha, kaifa takunul muamalah. Kalau ada perselisihan anakmu dengan suaminya, bagaimana ya menyelesaikan ya permasalahan tersebut, bagaimana memposisikan diri. Nah, di pembahasan sebelumnya telah ada ya bagaimana seseorang itu senantiasa berada di atas kebenaran, bukan langsung menghukumi. Ini ya beberapa contoh ya di rumah Rasulullah SAW dan juga di rumah anaknya, ya anaknya sendiri itu terjadi, tapi semuanya terselesaikan dan tidak ya menghilangkan kecintaan dan pemuliaan yang ada di dalam hati mereka. Nah, insyaallah kali ini akan kita selesaikan ya di pertemuan yang selanjutnya. Masih terkait dengan permasalahan yang terjadi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat kepada kita dari apa yang kita ilmui, semoga memberikan manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.